Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi apa siang ya, terserah kalian mendengarkannya atau mungkin malam ya. Oke, perkenalkan saya Putri Sumarni. Saya dosen di keperawatan. Saya diamanahkan untuk membantu mengajar di mata kuliah patofisiologi. Patofisiologi itu asik ya, menyenangkan karena, ilmu ini bisa diaplikasikan langsung, di kehidupan kita. Misalnya, "Oh aku, lagi nggak enak badan, mual. Kenapa ya kok aku mual? Kenapa ya, mulutku, pahit, jeleh, nggak enak buat makan?" Terus misalnya, "Oh ini katanya radang, kenapa ya jadi bengkak?" Nah, di ilmu patofisiologi ini kalian akan belajar hal-hal seperti itu, sehingga kan aplikatif banget ya. Makanya Putri juga senang banget, ketika harus, berbagi terkait dengan ilmu, patofisiologi. Ketika di kelas sebenarnya fokus pembelajaran kan di kalian ya, cuma karena ini online jadi fokusnya di Putri, mendengarkan Putri ceramah, terus nanti, kalau ada pertanyaan yang tidak mudeng boleh ditanyakan di forum, diskusi. Terus pengalaman Putri saat mengajar, dosen itu nggak selalu benar ya, mungkin malah mahasiswanya yang lebih update ilmu. Sama seperti kasus ini, ketika nanti kalian menemukan teori yang berbeda dengan yang Putri sampaikan, langsung sampaikan saja. Nanti, kita cari bersama kebenarannya. Dulu saya pernah, ngajar terus diprotes sama mahasiswa ya, "Bu, berdasarkan, buku ini loh," kayak gitu. Saya ingat banget dulu waktu ngajar, tentang kanker kulit. Kanker kulit kan juga, ada, ABC ya, ABCD ya. Jadi, oh diameter kulit seperti apa ketika, ada benjolan terus itu indikasi kanker. Lah, Putri itu angka misalnya 2 sampai 3 misalnya, terus si mahasiswa, "Bu, saya nemunya angka 4 sampai 5, diameternya," misalnya. "Oh oke, besok bawa bukunya." Dan ternyata itu buku update. Ya sudah, memang memang itu buku yang terbaru ya saya, mengatakan bahwa, "Oh berarti betul kamu, saya yang kurang, update." Begitu ya Mbak dan Mas? Oke, kita mulai, topik dengan Putri adalah tentang mekanisme respon terhadap cedera. Jadi respon tubuh kita, entah itu tangan, kaki, perut, ketika ada cedera itu responnya, bagaimana? Seperti itu. Oke, jadi di sini respon terhadap cedera ini disebut sebagai radang. Jadi kalau ada yang ngomong, "Aku radang," misalnya, "aku radang tenggorokan," berarti tenggorokannya dia berespon terhadap sesuatu. Sesuatu itu nanti bisa macam-macam, saya jelaskan kemudian. Ada gambaran? Saya ulangi ya. Jadi yang namanya misalnya ada ngomong, "Aku radang tenggorokan," berarti tenggorokannya dia sedang berespon terhadap sesuatu. Nah, ini mekanisme respon terhadap cedera disebut sebagai radang, bahasa kesehatannya inflamasi. Jadi inflamasi adalah reaksi lokal jaringan terhadap jejas. Jadi reaksi saya sebagai jaringan terhadap jejas. Nah, jenis-jenis jejas. Jenis-jenis jejas yang pertama adalah kimia. Apa sih jejas kimia? Berarti zat-zat kimia yang bisa menyebabkan cedera. Selain zat-zat kimia, apalagi kalau yang bagian kimia? Bisa aja apa? Bisa aja berupa misalnya, eee eee, narkoba misalnya ya, ataupun tadi zat-zat, kimia tadi yang bisa menyebabkan jejas ataupun, cairan-cairan yang terlalu hipertonik misalnya, itu juga, ketika nggak safe otomatis bisa menimbulkan jejas. Nanti reaksinya disebut sebagai radang. Selanjutnya adalah jejas fisik. Jejas fisik contohnya misalnya adalah perubahan temperatur suhu yang mendadak tiba-tiba terlalu dingin banget itu bisa menimbulkan, jejas. Selain suhu bisa juga, ini ya, jadi fisik dan mekanis itu sebenarnya gabung. Jejas mekanis itu trauma sehingga menyebabkan, kerusakan sel, misalnya kecelakaan itu bisa jadi, jejas ya. Terus selanjutnya adalah jejas mikroorganisme dari bakteri, virus, jamur, parasit, itu bisa menyebabkan yang namanya, radang. Selanjutnya adalah reaksi imunologis, bisa autoimun, bisa, alergi ya,
Misalnya autoimun itu berarti imun si pasien menyerang pasien sendiri yang akhirnya menimbulkan, peradangan. Ada mudeng ya, ada gambaran ya? Berarti radang atau inflamasi adalah reaksi lokal jaringan terhadap jejas. Nah, ini adalah macam-macam jejasnya. Bisa zat-zat kimia, bisa trauma, bisa perubahan suhu yang mendadak, bisa bakteri, virus, jamur, parasit, maupun imun yang menyerang diri sendiri. Terus selanjutnya adalah fungsi radang. Fungsi radang yang pertama adalah untuk menggerakkan semua bentuk pertahanan tubuh terhadap tempat jejas. Karena tadi ada bakteri, virus, jamur, dengan adanya radang menggerakkan leukosit, sel darah putih untuk bergerak ke tempat jejas untuk secara gampangannya adalah memakan bakteri, virus, ataupun jamur. Terus selanjutnya adalah fungsi radang adalah untuk memusnahkan agen penyebab. Jadi untuk menghilangkan agen penyebab. Dan yang ketiga adalah untuk merintis jalan pemulihan jaringan yang rusak. Jadi sebagai perintis untuk proses penyembuhan seperti itu. Ini adalah fungsi-fungsi dari radang. Oke, kita bisa lihat awalnya sekilas ini adalah bentuk pembuluh darah yang normal beserta sel-selnya ya. Sementara yang di sini adalah pembuluh darah pada sel yang mengalami sel atau jaringan yang mengalami radang ya. Di sini pembuluh darahnya lebih lebar atau bahasa medisnya dilatasi. Terus nanti sel darah putih keluar. Hasil akhir pertarungan sel darah putih dengan mikroorganisme adalah eksudat, nanah ya. Terus selanjutnya adalah pengeluaran plasma, pengeluaran cairan yang akhirnya menyebabkan edema. Nanti saya jelaskan di belakang. Oke, ini gambaran apa yang ada di pembuluh darah. Terus istilah-istilah menurut Putri ketika belajar patofis kalian pahami dulu istilahnya ya. Karena nek paham istilah akhirnya bisa membayangkan dalam hati, membayangkan dalam pikiran bahwa, "Oh ini pembuluh darah, pinggirannya disebut sebagai endotel. Di dalam pembuluh darah ada platelet atau trombosit, ada sel darah putih, ada plasma protein," misalnya. Mudeng ya? Seperti itu. Jadi istilah-istilah, ini harapannya, diketahui. Oke. Ini yang tadi saya bilang bahwa inflamasi ini adalah reaksi lokal jaringan terhadap jejas ya. Nah, ini nanti pembuluh darah kapiler melebar sehingga terjadi peningkatan permeabilitas kapiler. Terus selanjutnya sel darah putih bergerak keluar menuju arah jejas. Sehingga nantinya bisa juga terjadi aliran darah meningkat, cairan keluar dari pembuluh darah, eee, tadi migrasi itu perpindahan sel darah merah keluar, terus terjadi demam. Ya, di sini ada hangat, kemerahan, selanjutnya adalah bengkak, nyeri, edema, bengkak sampai dengan edema. Oke. Terus selanjutnya adalah tanda utama radang. Jembatan keledainya adalah KDRT plus F, bukan kekerasan dalam rumah tangga ya. Dulu saya pernah ngajar, ini bukan kekerasan dalam rumah tangga ya, malah itu yang diingat sama mahasiswa. Saya evaluasi post-test apa kepanjangan dari KDRT malah kekerasan dalam rumah tangga. Aduh, kalian jangan seperti itu ya. Terus selanjutnya adalah KDRT plus KDRT plus F. Kalor, dolor, rubor, tumor, dan fungsio lesa. Boleh ditulis di buku kalian kalor. Kalor itu demam, panas. Dolor, dolor itu nyeri. Rubor, rubor itu merah. Tumor, bengkak, ditambah F fungsiolesa kehilangan fungsi. Sekarang semuanya membayangkan ketika amit-amit jangan ya, radang tenggorokan. Kan kalian demam, akan nyeri tenggorokan, tenggorokan kalian akan merah,
tenggorokan kalian akan bengkak, tenggorokan kalian susah untuk menelan, kehilangan fungsi. Kalian mau makan jadinya susah, sakit. Ya enggak? Mudeng ya? Jadi kalau besok ada radang bilang, misalnya ya, aku radang tenggorokan, berarti langsung bayangkan tenggorokan pasien adalah pasien akan merasakan demam, akan merasakan nyeri tenggorokan, tenggorokannya merah, tenggorokannya bengkak, dan susah untuk menelan makanan. Lah, ini radang ini di semua area ya. Misalnya gampangannya, misalnya adalah inflamasi di jantung, radang di jantung misalnya. Ya, misalnya miokarditis. Berarti pasien mungkin akan menunjukkan demam, nyeri dada, nyeri area jantung. Jantungnya kalau bisa dilihat di bagian dalam akan kemerahan dan jantungnya akan bengkak sehingga fungsi jantung akan berkurang. Fungsi jantung mengapa? Memompa darah misalnya. Ya berarti fungsi pemompaan darahnya akan mengalami gangguan. Mudang dulu ya. Oke, lah di patofis kalian akan belajar bahwa kenapa sih orang radang itu demam, kenapa orang radang itu nyeri, kenapa orang radang itu merah, kenapa orang radang itu bengkak dan kehilangan fungsi. Oke, nanti saya gambarkan ya dan saya tampilkan. Jadi rubor di sini, kemerahan itu karena aliran darah yang meningkat. Nanti saya tambahkan ada video lagi ya. Rubor, kemerahan karena aliran darah yang meningkat di tempat radang. Jadi ketika radang itu kan terjadi vasodilatasi ya, pelebaran pembuluh darah. Kalau aliran darahnya, bayangkan ada selang, selang bagian kanan biasa saja ukurannya, selang bagian kiri ukurannya melebar. Kira-kira kalau ada aliran darah yang lewat ke situ lebih deres kemana? Otomatis ke yang lebar ya, kayak kalian duduk empet-empetan sama duduk yang longgar mesti lebih milih yang longgar-longgar orang empet-empetan kan. Nah ini kenapa kemerahan? Karena terjadi aliran darah yang meningkat tadi ke pembuluh darah yang melebar. Lah padahal aliran darah itu membawa sel darah putih, sel darah merah, trombosit, ya kan? Lah sel darah merah kan berwarna merah. Nah, sehingga akhirnya jadi area yang radang mengalami kemerahan. Terus selanjutnya bengkak. Oke, sekarang bayangkan baju panjang kalian yang bagian lengan, ukurannya biasa sama yang ukurannya dilebarkan sama kalian, dipaksakan dilebarkan, baju yang lengan. Otomatis logikanya apa? Kalau dilebarkan paksa otomatis timbul apa lubang-lubang yang lebih besar. Nah, logikanya kalau ada lubang yang lebih besar, apa yang ada di dalam pembuluh darah akhirnya keluar. Terutama adalah cairan. Sehingga makanya kalau ada orang radang itu menjadi bengkak, ya. Kenapa bengkak? Saya ulangi, karena pembuluh darahnya mengalami pelebaran. Kalau pembuluh darahnya melebar, logikanya bolongannya lebih gede. Kalau bolongannya lebih gede, apa yang ada di dalam pembuluh darah akhirnya keluar, terutama cairan. Nah, cairan keluar dari pembuluh darah itu disebut sebagai bengkak, edema. Mudang ya. Terus kenapa saya ulangi lagi yang merah tadi? Karena area yang radang itu pembuluh darahnya melebar. Kalau melebar, ini pembuluh darah yang melebar di sini. Ini enggak. Otomatis aliran darah lebih banyak menuju ke sini. Nah, aliran darah kan membawa sel darah merah. Lah, akhirnya sel darah merah lebih banyak yang area sini. Akhirnya menyebabkan jadi merah. Terus selanjutnya adalah demam. Demam tadi bisa disebabkan karena nanti saya jelaskan ada yang namanya sel mas. Sel mas ini menghasilkan prostaglandin. Prostaglandin ini merusak set point hipotalamus untuk pengaturan demam sehingga pasien jadi demam dan aliran misalnya gini, ada radang di area tangan, terus area tangan jadi anget. Ya karena aliran darah yang banyak tadi menuju area tangan itu membawa hangat, jadinya jadi anget. Jadi darah itu kan membawa aliran panas, seperti itu. Jadi kalor ini bisa bukan kolor ya maksudnya, kalor panas maksudnya. Itu
disebabkan karena ada prostaglandin, karena ada, interleukin yang dihasilkan oleh sitokin yang akhirnya menyebabkan jadi, demam. Terus selanjutnya adalah, nyeri. Nyeri ini, kenapa? Bisa terjadi karena sel-sel radang tadi, ada yang namanya sel emas, dia menghasilkan mediator kimia. Mediator kimia tadi yang akhirnya merangsang, reseptor, nyeri, yang akhirnya jadi menyebabkan nyeri, ya. Bisa juga karena terjadi pelebaran pembuluh darah yang akhirnya jadi menekan, saraf. Terus selanjutnya adalah fungsiolesa kehilangan fungsi. Lah ibaratnya tangannya bengkak, tangannya nyeri ya otomatis fungsinya jadi tidak bisa digunakan. Itu yang disebut sebagai fungsiolesa. Saya ulangi, KDRT plus F, kalor, dolor, rubor, tumor, fungsiolesa. Oke, ini penjelasan yang tadi hampir sama, ini bengkak, intinya adalah karena permeabilitas kapiler yang meningkat, karena ada produk-produk dari sel emas, ada histamin ya. Terus habis itu ada nyeri, nyeri itu bisa juga karena prostaglandin tadi, demam yang tadi saya bisa bilang karena ada interleukin 1 dan 6. Interleukin ini dihasilkan oleh sitokin, sitokin dihasilkan oleh makrofag. Makrofag siapa Putri? Nanti kita kenalan ya. Terus selanjutnya adalah, oke kita lanjut dulu. Oke, selanjutnya adalah peristiwa pada radang. Ada vasokonstriksi, vasodilatasi, dan permeabilitas kapiler yang meningkat. Nah, ini istilah ini juga dipahami dari sekarang. Vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah. Vasodilatasi berarti lawannya, pelebaran pembuluh darah. Permeabilitas kapiler yang meningkat itu artinya apa yang ada di dalam pembuluh darah jadi mudah keluar dari pembuluh darah ya. Yang pertama vasokonstriksi. Vasokonstriksi penyempitan pembuluh darah. Jadi ketika ada radang tadi misalnya tangan atau apa ya, tangan atau tadi bakteri masuk ke dalam organ pernapasan, akhirnya nyangkut di tenggorokan misalnya, berarti pertama terjadi adalah pembuluh darah yang ada di tenggorokan, ada di faring, itu pembuluh darahnya menyempit. Tapi itu hanya terjadi dalam beberapa detik. Ya, selanjutnya pembuluh darah tadi akan vasodilatasi. Ingat loh ya, logikanya kalau pembuluh darah melebar, apa yang ada di dalam pembuluh darah akhirnya mudah keluar sehingga terjadi permeabilitas kapiler yang meningkat. Nah, peristiwa ini yang akhirnya menyebabkan KDRT plus F. Kalor, dolor, rubor, tumor, fungsio, lesa. Ini pembuluh darah arteri awalnya menyempit terus melebar. Nah, ini inflamasi atau radang. Ini akhirnya air keluar dari pembuluh darah. Ini digambarkan animasinya seperti ini. Nah, oke. Terus ini gambar yang sama tadi ya bahwa ini pembuluh darah yang normal, ini pembuluh darah yang areanya mengalami peradangan, sel darah putihnya jadi banyak keluar, Kak. Terus airnya juga keluar ini ya. Nah, makanya jadinya edema. Ini kalau secara gambaran misalnya ketika ada, luka maka, terjadi vasokonstriksi di awal ini karena ada pergerakan dari, trombosit atau platelet, tapi ini hanya beberapa detik, selanjutnya pembuluh darah yang, di sini akan melebar, air akan keluar jadi bengkak, sel darah putih akan keluar untuk, memakrofag, untuk memakan, benda-benda asing. Ini yang disebut sebagai sel emas, nanti kita akan kenalan juga. Oke. Jadi ketika ada radang, ketika ada jejas, itu pembuluh darah akan berespon seperti ini, akan menyempit dalam beberapa detik, selanjutnya akan melebar, terus selanjutnya akan bolong-bolong sehingga apapun yang ada di dalam pembuluh darah akan keluar. Bukan bolong diterjemahkan asli pembuluh darah akan berlubang, enggak ya. Ketika melebar, kayak baju, lengan baju tadi, ketika melebar otomatis serat lubangnya jadi lebih besar. Terus selanjutnya adalah Eee stadium, seluler peradangan. Kalau seluler itu berarti apa?
sel ya. Kalau ini cerita tentang pembuluh darah, kalau ini ketika radang cerita tentang sel, sel darah putih terutama. Jadi logikanya kalau radang, sel darah putih itu akan bergerak ke area radang, terus nanti dia akan marginasi, ya, akan bergerak, terus akan rolling di sepanjang pembuluh darah, terus baru adesi nempel, barulah nanti dia akan keluar dari pembuluh darah untuk melakukan apa? Fagositosis, seperti itu. Fagositosis apa, Maning Putri? Fagositosis itu apa? Ketika sel darah putih makrofag memakan bakteri, virus ataupun jamur. Oke, macam-macam sel radang, ada leukosit, ada sel plasma, makrofag, sebenarnya 2, 3 ini bagian dari leukosit ya, nanti saya jelaskan di belakang. Terus selanjutnya adalah sel mas. Sel mas ini apa sih? Saya jelaskan sekarang aja. Jadi, sel mas ini adalah sel khusus yang berisi bahan kimia vasoaktif tadi. Isinya ada histamin, prostaglandin, isinya ada leukotrin, macam-macam si isinya sel mas. Lah, si sel mas ini letaknya ada di mana? Ada di jaringan ikat longgar yang mengelilingi pembuluh darah, terutama pembuluh darah paru-paru, pembuluh darah saluran cerna maupun kulit. Dan si sel mas ini akan aktif ketika ada antigen ketemu antibodi, ketika ada jejas, ketika tubuh kita terpajan dengan toksin, itu akhirnya sel mas akan menghasilkan apa sih? Histamin, akan mengeluarkan histamin, prostaglandin, leukotrin kayak gitu. Nah, pengeluaran kandungan isi sel mas itu disebut sebagai degranulasi sel mas. Jadi besok ada belajar buku patofis, ada tulisannya degranulasi sel mas, itu berarti sel mas mengeluarkan zat-zat yang dia punya, histamin, prostaglandin, bradikinin, leukotrin, seperti itu. Mudah ya? Oke, sekarang selanjutnya penjelasan tentang leukosit. Nama lain leukosit apa? Sel darah putih. Oke. Sel darah putih ternyata macam-macam ya. Ada agranuler, ada granuler. A itu artinya tidak. Ibaratnya agranuler itu dia tidak punya apa granula. Lah sementara granuler berarti dia punya granula. Agranuler macamnya ini harus sampai luar kepala juga ya. Artinya matang di luar kepala, hafal. Yang pertama granuler ada 2, ada limfosit, ada monosit. Monosit kalau dia udah besar itu disebut sebagai makrofag ya. Jadi kalau ngomong makrofag ya sebenarnya dia sel darah putih ya. Limfosit ada 2 nanti, ada B dan T. Saya BT sama kamu. Limfosit B sama limfosit T ya. Limfosit B nanti dia yang akan menghasilkan antibodi atau imunoglobulin. Ada imunoglobulin G, imunoglobulin M, imunoglobulin A, imunoglobulin D, imunoglobulin E. Jembatan keledainya GAMDE. Gitu ya. Terus jadi besok kalau dengerin webinar tentang COVID misalnya, oh ada imunoglobulin G. Nah, berarti dia adalah dihasilkan oleh sel B. Sel B ini dihasilkan oleh limfosit. Limfosit bagian dari sel darah putih. Sementara untuk yang granuler itu ada 3. Basofil, neutrofil, eosinofil. Basofil, neutrofil, eosinofil. Saya ulangi, leukosit ada 2, agranuler sama granuler. Agranuler ada limfosit dan monosit. Limfosit ada B dan T. Limfosit B yang menghasilkan antibodi ya. Terus selanjutnya adalah monosit kalau udah besar disebut sebagai makrofag. Sementara untuk yang granuler itu ada basofil, neutrofil dan eosinofil. Oke, ini gambarnya ibaratnya nggak punya cabang ya kalau limfosit. Makanya tadi agranuler bentuk bulat utuh, monosit juga bulat utuh, tapi yang lainnya bentuknya nggak bulat utuh. Basofil, neutrofil, eosinofil.
Oke, ini yang disebut sebagai sel mas. Sel mas ada di mana ya tadi? Ada di jaringan ikat lingkar yang mengelilingi pembuluh darah, terutama paru-paru, terus apa sih pencernaan dan kulit ya. Sel mas ini dia akan bereaksi ketika ada injury, ketika antigen ketemu antibodi, dan si sel mas ini akan menghasilkan histamin, prostaglandin ya. Tadi degranulasi artinya pengeluaran ya. Oke. Ini yang disebut sebagai antigen, ini yang disebut sebagai antibodi ya. Ketika ada antigen ketemu antibodi, sel mas akhirnya aktif. Menghasilkan apa? Histamin. Histamin menyebabkan vasodilatasi. Oke. Terus, jadi antigen ini adalah benda asing yang ada dari luar tubuh kita. Ketika dia masuk, ya dia udah langsung dikenali sama sistem tubuh kita, ya. Kecuali pasien HIV, dia itu virus HIV itu dia merusak limfosit T yang akhirnya jadi pasien HIV tidak bisa mengenali benda asing yang masuk ke dalam tubuhnya. Makanya pasien HIV itu meninggalnya ya karena berbagai infeksi yang ada di tubuhnya, entah itu infeksi mulut, infeksi area pencernaan, infeksi paru, seperti itu. Karena ketika ada bakteri masuk ke paru-paru, pasien HIV nggak tahu, sistem imunnya nggak tahu. Sistem imunnya sudah dirusak sama si virus. Jadi benda asingnya yang nggak dianggap sebagai benda asing. Oke, selanjutnya adalah peristiwa leukosit. Peristiwa leukosit ini ada marginasi, adesi, emigrasi, bergerak ke arah jejak, selanjutnya adalah fagositosis. Yang pertama adalah marginasi. Marginasi ini adalah pergerakan, jadi bayangkan yang ini ke sini adalah pembuluh darah ya. Kalau marginasi berarti ini di sini pembuluh darah yang radang, ini pembuluh darah, ini area tempat radang, ini pembuluh darahnya. Marginasi berarti sel darah putih berguling-guling ya. Jadi mendekati ke pembuluh darah yang mengalami tempat peradangan. Ini marginasi. Terus selanjutnya rolling. Rolling itu bergulung-gulung, berguling-guling, maaf. Si sel darah putih berguling-guling. Terus selanjutnya adesi nempel, nempel di pembuluh darah sini. Selanjutnya dia emigrasi, berpindah keluar, ya, keluar dari pembuluh darah, terus bergerak ke arah jejas disebut sebagai kemotaksis. Terus selanjutnya adalah sel darah putih tadi memakan bakteri, virus ataupun jamur. Nah, proses ini disebut sebagai fagositosis. Saya ulangi, peristiwa leukosit atau selulernya adalah pertama marginasi, berarti si sel darah putih berusaha bergerak ke arah tempat radang. Selanjutnya adesi, selanjutnya rolling, berguling-guling di pembuluh darah. Selanjutnya adalah adesi nempel, emigrasi bergerak keluar. Terus selanjutnya adalah bergerak ke arah jejas, kemotaksis, selanjutnya memakan bakteri ataupun virus ataupun jamur. Terus selanjutnya adalah ini gambarnya tadi. Jadi si sel darah putih tadi berusaha bergerak, marginasi, rolling, guling-guling, adesi nempel, keluar emigrasi, bergerak ke arah jejas disebut sebagai kemotaksis, memakan disebut sebagai fagositosis. Mudeng ya? Ini berarti peristiwa selnya, terutama sel darah putih. Oke, ini penjelasan yang tadi marginasi, adesi ke dinding pembuluh darah, terus selanjutnya adalah keluar dari dinding pembuluh darah, terus kemotaksis, ya kan? Terus selanjutnya adalah fagositosis. Ini ada gambar rolling nih. Rolling ini berarti berguling-guling ya. Terus adesi, nempel, terus emigrasi, kemotaksis, fagositosis. Ini penjelasan yang tadi sama juga. Ini marginasi sudah berusaha mulai mendekati,
rolling, adesi, emigrasi, kemotaksis, terus selanjutnya adalah fagositosis. Oke, ini lagi fagositosis nih. Ya, enak banget ya. Nah, fagositosis oleh makrofag. Makrofag itu adalah nama besar, nama kecilnya monosit, nama besarnya makrofag. Oke, ini lagi makrofag sedang memfagositosis. Oke, selanjutnya ini tadi juga sudah dijelaskan di awal mediator kimia pada radang. Jadi ini yang di beberapa mediator yang dihasilkan oleh histamin. Yang pertama adalah prostaglandin. Prostaglandin ini dia tadi dihasilkan oleh sel emas, terus ketika ada membran sel rusak, nah nanti ada yang namanya asam arachidonat, dia bukan donat ya, asam arachidonat, dia dimetabolisme oleh enzim siklooksigenase yang akhirnya menghasilkan prostaglandin tadi. Ya, jadi asam arachidonat ditambah enzim siklooksigenasi menghasilkan prostaglandin. Nah, prostaglandin tadi efeknya adalah peningkatan aliran darah, peningkatan permeabilitas kapiler, demam, terus merangsang reseptor nyeri. Makanya kalau ada orang radang ya jadi nyeri karena ada prostaglandin. Nah, si prostaglandin ini dihambat oleh yang namanya obat antiinflamasi non-steroid. Ya, makanya kalau orang radang dikasih obat antiinflamasi non-steroid, ya akhirnya nggak nyeri lagi. Selanjutnya adalah lekotrin. Lekotrin ini adalah hasil metabolisme dari asam arachidonat tadi, dan dia nanti menyebabkannya sama, peningkatan permeabilitas kapiler, terus menyebabkan si sel darah putih itu nempel di pembuluh darah kapiler. Kalau nempel kan akhirnya bergerak keluar ya. Terus selanjutnya adalah sitokin. Sitokin ini dihasilkan oleh makrofag. Terus selanjutnya adalah si sitokin ini dia akhirnya nanti menghasilkan macam-macam ya, ada interleukin ya, interleukin tadi yang saya jelaskan di awal 1 dan 6 yang akhirnya menyebabkan demam ya. Selain demam juga menyebabkan malaise. Makanya kalau orang lagi sakit itu dia lemes, malaise. Terus selanjutnya adalah interferon. Interferon ini adalah jenis sitokin khusus. Jadi interferon ini juga termasuk sitokin ya, dihasilkan oleh makrofag yang pada prinsipnya adalah untuk mencegah infeksi virus. Oke, ini tadi macam-macam mediator, terus sumbernya dari mana? Oh, udah hampir sebagian besar tadi sudah dijelaskan ya. Prostaglandin tadi saya bilang dihasilkan oleh sel emas ya, terus sitokin dihasilkan oleh makrofag. Jadi pada saat radang sel emas itu sangat berpengaruh. Oke, selanjutnya adalah tahapan proses penyembuhan luka. Yang pertama adalah fase inflamasi. Ya, yang kedua adalah fase proliferasi dan yang ketiga adalah fase remodeling atau maturasi. Fase inflamasi terjadi dalam maksimal 5 hari, proliferasi itu ibaratnya sel-selnya lagi bertambah banyak, terjadi pertumbuhan sel-sel baru 5 sampai 21 hari, dan remodeling atau maturasi itu ketika kondisi sudah uh, uh, sembuh ya, artinya si luka sudah seperti jaringan yang baru. Oke, fase inflamasi yang tadi saya jelaskan, fase radang, vasokonstriksi, vasodilatasi, dan terjadi peningkatan permeabilitas kapiler. Ya, jadi ketika ada orang luka, misalnya luka bakar, ya selama 5 hari dia akan mengalami fase radang, kalor, dolor, rubor, tumor, fungsio, lesa. Jadi lukanya akan merah, akan bengkak, pasien akan demam, pasien akan merasakan nyeri, dan kehilangan fungsi. Mudeng ya. Ini fase inflamasi nggak saya jelaskan karena tadi ini fase yang pertama yang tadi sudah saya jelaskan. Terus pada prinsipnya vasokonstriksi untuk menghentikan perdarahan dilakukan oleh trombosit atau platelet yang pada prinsipnya adalah agar si individu yang mengalami luka tetap dalam keadaan hemostatis, tetap dalam keadaan yang seimbang semuanya.
Nah, tujuan dari fase inflamasi menghentikan perdarahan, membersihkan area, memulai untuk proses penyembuhan. Ini sama kayak tadi fungsi radang ya. Terus selanjutnya adalah ini, pada saat radang makrofag juga berperan penting ya, kayak tadi, makrofag itu kan juga memakan bakteri ya. Nah, di sini dituliskan bahwa fungsi makrofag adalah untuk, sintesis kolagen, untuk perekat ya, ibaratnya untuk lem, terus selanjutnya adalah pembentukan jaringan granulasi bersama dengan fibroblast, dan memproduksi GF, growth factor, ya, yang berfungsi untuk epitelisasi untuk pembentukan sel-sel baru dan angiogenesis pembentukan pembuluh darah kapiler. Nah, ini fase inflamasi, kalor, dolor, rubor, tumor, fungsio, lesa. Terus ini adalah yang berperan ya ada makrofag, limfosit, kapiler, fibroblast, polimorfonuklear dan platelet. Ini berfungsinya pada hari keberapa aja? Ini di sini sudah dijelaskan. Platelet cuma hari ke-0 sampai ke-2 ya, karena dia fungsinya untuk melakukan pembekuan darah. Terus selanjutnya adalah fase proliferasi. Fase proliferasi itu intinya ini ya, penambahan jumlah sel, pembentukan sel-sel baru. Nah, proses granulasi karena untuk mengisi ruang kosong pada luka, angiogenesis itu artinya pertumbuhan kapiler yang baru. Terus yang tujuannya ketika kapiler baru otomatis dia akan membawa sel darah merah membawa oksigen, sehingga akhirnya penyembuhan luka jadi lebih cepat. Ini adalah fase proliferasi, jadi ketika luka lagi merah-merah kayak gini berarti lagi bagus, ya dia sudah melewati fase inflamasi, sudah lagi sel-sel barunya sedang tumbuh, ya. Nah, makanya perawatan luka ketika fase proliferasi jangan memakai betadine ya, karena nantinya bisa merusak sel-sel yang baru ini. Ya, jadi kalian juga harus tahu tahapan penyembuhan luka. Karena logikanya tadi pasien nyeri bu masih nyeri lah, logikanya nyerinya itu yang nyeri banget itu ya hari ke 0 sampai ke 5 pada saat fase inflamasi. Selanjutnya adalah fase maturasi, pematangan, ini fase terpanjang ya, karena lama dan ini nanti akan dipengaruhi banyak faktor, nanti dijelaskan ke belakang. Lah akhir dari fase penyembuhan luka ini mungkin akan ada, parut ya, jaringan parut, jaringan bekas luka. Oke, jaringan maturasi yang sudah nyambung, sudah nutup kembali ini. Oke, ini maturasi, ini kan sudah nutup kembali kan. Nah, tapi masih ada bekas lukanya, ini disebut sebagai jaringan parut. Oke, ini penjelasan yang tadi sama fase inflamasi, proliferasi, dan remodeling atau maturasi. Ini juga sama, inflamasi, proliferasi, dan remodeling atau maturasi. Oke, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka. Yang pertama adalah usia. Usia, kok bisa sih usia mempengaruhi? Jelas ya, usia itu banyak sistem imunnya, terus habis itu jaringannya masih bagus atau enggak. Makanya ketika ada anak sama lansia luka, itu lebih cepat anak yang mengalami proses penyembuhan luka. Selanjutnya nutrisi yang berperan dalam faktor koagulasi, terus selanjutnya adalah pembentukan fibrin. Ini adalah nutrisi protein ya. Protein. Sehingga ketika misalnya, ada orang luka, terus proteinnya dibanyakin, ya otomatis lukanya jadi cepat, sembuh ya, karena protein itu dia nanti fungsinya kayak lem, akan menghasilkan lem. Lem kan perekat ya, ketika ada sesuatu yang berlubang, terus direkatkan ya akhirnya jadi sembuh, lubangnya jadi hilang. Nah, makanya kalau misalnya, konsepnya kalau orang Jawa kan zaman dulu kalau sunat nggak boleh makan yang, amis-amis, ya kan? Nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan daging, itu konsep yang, salah. Justru harus dibanyakin, ikan, sumber protein, hewani maupun nabati, ya.
Dulu saya pulang kuliah gitu ya, lagi liburan kuliah, saudara saya habis sunatan, terus saya bilang, "Banyak makan ikan ya." Terus sama bapak saya, "Kamu tuh beneran kuliah nggak sih? Kok bisa suruh makan ikan? Kan nanti malah jadi gatel, nggak sembuh-sembuh," gitu-gitu kan. Apa sih, bekas sunatnya jadi melenyek, gitu-gitu. Jadi bapak saya sendiri aja nggak percaya dengan, ini ya, biasanya orang tua itu lebih percaya ke omongan orang lain dibanding, anaknya sendiri. Terus selanjutnya adalah yang mempengaruhi penyembuhan luka jelas sistem imun ya, sistem pertahanan tubuhnya. Ketika imunnya bagus ya otomatis jadi lebih cepat. Sharing aja untuk kalian apalagi ini farmasi, herbal-herbal lebih banyak di-sharing oleh dosen-dosen ya. Yang simpel aja ya untuk menjaga kesehatan memang ya tinggal bikin empon-empon ya, rebusan jahe, rebusan kamijara atau serai, kunir direbus. Terus selanjutnya kalau sudah hangat kasih madu sama kasih jeruk nipis. Ya Putri tiap hari seperti itu, pulang dari kampus ke area yang jauh menurut Putri kehujanan, itu alhamdulillah nggak pernah sakit. Ya bukan berarti, aku besok hujan-hujanan udah minum empon-empon ini, ya nggak juga seperti itu. Tapi di masa Covid ini kita harus, bagaimana caranya imunnya ditingkatkan sehingga ketika ada virus, ya virusnya kalah. Nah, seperti itu ya, untuk semuanya saja keluarga kalian juga dikasih tahu, biar pandemi Covid ini segera, berakhir, amin. Selanjutnya penggunaan obat, obat juga ngaruh ke proses penyembuhan luka. Kalau pasien mengkonsumsi obat yang menekan sistem imun, contohnya obat-obat kortikosteroid ya, prednison, dexa, itu kan emang manjur banget, tapi efek sampingnya dia juga menekan sistem imun. Itu juga nanti akan mempengaruhi, proses penyembuhan luka. Selanjutnya aliran darah ya. Aliran darah ini yang tadi saya bilang aliran darah itu membawa oksigen, sel darah merah membawa oksigen. Semakin banyak oksigen datang ke area luka, ya akhirnya lukanya jadi semakin cepat sembuh. Aliran darah ini juga dipengaruhi oleh yang namanya nutrisi. Ya aliran darahnya bagus tapi makanan yang masuk HB-nya kurang mengandung hemoglobin ya sama aja. Ya. Oke, saya rasa itu saja. Nanti dari Putri ada video tambahan, tulisan karena biasanya kalau ngajar patofis kalau nggak nulis itu, gatal ya. Nanti saya coba, buat. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap rebahan saja di rumah, ketika keluar wajib masker, terus rajin cuci tangan. Saya rasa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.